Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan presentasi hasil penelitian kami yang berjudul Studi Kasus Terobosan Reinjeksi Sumur HSB berdasarkan data geokimia dan pemantauan produksi di PT Geodipa Energi Persero Unit Dieng. Tim kami terdiri dari saya, Heng Subekti dan Arista dari PEM Akamigas, Christopher Waas dari Polnam Ambon, dan Joko Anityo Wibowo dari kantor pusat PT Geodipa Energi. Outline presentasi kami terdiri dari pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan diakhiri dengan tanya jawab. Kemudian pendahuluan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu adanya penurunan produksi uap dari 141,915 ton per jam ke 26,3778 ton per jam, sehingga perlu dibuktikan apakah terjadi terobosan reinjeksi atau reinjection breakthrough atau reinjection return dari sumur injeksi HSB02 ke sumur produksi HSB01 atau tidak. Dengan mengamati perbedaan sifat kimia dan fisika fluida reservoir yang menyebabkan penurunan produksi, potensi masalah reinjeksi serta proses yang berlangsung selama pengembangan lapangan dapat diketahui. Selanjutnya, metode. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah tahap persiapan, tahap pengumpulan data primer di lapangan Dieng dan kantor pusat PT Geodipa Energi, pengambilan sampel brine water dari sumur produksi HSB01 dan sumur injeksi HSB02, dan terakhir wawancara langsung dengan pengelola lapangan untuk memperoleh data tambahan sebagaimana terlihat pada gambar 1 diagram alir. Selanjutnya menginjak kepada hasil dan pembahasan. A. Lokasi penelitian. Di PT Geodipa Energi Persero Unit Dieng berada di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Batur, di wilayah Dieng, sebagaimana terlihat pada gambar 2. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan jenis fluida, seperti terlihat pada gambar 3. Kemudian C. Menganalisa keseimbangan fluida, seperti terlihat pada gambar 4. Selanjutnya, menentukan sumber fluida, seperti terlihat pada gambar 5. Dan selanjutnya adalah menganalisa geotermometer air, NaKCa dan silika, dan geotermometer gas, CO2 per AR dan H2 per AR, terlihat pada gambar 6. Selanjutnya, melakukan pemantauan nilai entalpi dan NCB, seperti terlihat pada gambar 7. Dan melakukan pengawasan monitoring terhadap tingkat unsur klorida SO4 2- DO3, seperti terlihat pada gambar 8. Kemudian melakukan perbandingan nilai energi dalam dan entalpi yang dihasilkan oleh geotermometer NaKCa. Selanjutnya, melakukan analisis hasil uji pressure temperatur spinner PTS berdasar gambar 1 menunjukkan bahwa pada kedalaman sekitar 190 meter, pipa selubung menunjukkan kebocoran di wilayah Tibet. Kemudian berikutnya pembahasan hasil penelitian. Dari gambar 12 merupakan hasil plot mass flow rate terhadap variasi tekanan kepala sumur pada sumur HSB01, menunjukkan terdapat suatu kecenderungan laju penurunan produksi dari 141,915 ton per jam menjadi 26,3778 ton per jam. Sedangkan pada tabel 3, monitoring geokimia fluida brine water pada sumur injeksi HSB02 memiliki kadar klorida lebih tinggi dibandingkan dengan sumur produksi HSB01. Berbeda dengan hasil uji laboratorium PPS dan Migas pada tabel 6, kadar hidrogen karbonat memiliki lebih tinggi pada sumur HSB01. Nah, berdasarkan temuan yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan dapat ditarik adalah sebagai berikut. 1. Cairan atau fluida yang terdapat di reservoir geotermal di area HSB adalah air klorida yang terdapat di dalam kondisi seimbang, sementara analisa laboratorium di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi mengindikasikan adanya air karbonat. 2. Air yang terdapat di sumur HSB01 diperoleh dari air meteorik atau air hujan yang telah dipanaskan dengan perbandingan N2 per AR sekitar 84. Ketiga, proses yang berlangsung di sumur HSB01 dapat dianggap sebagai terobosan dalam prosedur injeksi ulang serta integrasi fluida produksi di dalam sumur
dengan air permukaan yang lebih dingin. Hal ini terjadi karena kerusakan pada semen dan adanya kebocoran pipa selubung produksi. Nah, keempat, produksi air garam ASB01 disuntikan terutama di kawasan utara, wellpad 14 dan 15, sebaliknya sumur injeksi ASB02 dari wellpad 7, 29 dan 33. Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan yang langsung antara data produksi ASB01 dan ASB02, namun disebabkan oleh kebocoran pada sumur produksi ASB01. Cairan yang ada di bawah permukaan dapat bercampur dengan cairan yang berada di atas permukaan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan tindakan perbaikan terhadap sumber ASB01. Demikian paparan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.